Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi yang telah kami bahas, yaitu toksisitas perkembangan dan uji multigenerasi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alhanina Salsabila, Nofrita Marli, Putri Ananda Puspitasari, Cindy Patikasari, Riza Dwi Oktaviani, saya sendiri Indri Novira, Lydia Silviana, Lili Nizarman Putri, Nabila Indahsari, Nurul Iqbal, Anisya Rahmi, dan Fitri Primawanti. Sub pokok pembahasan yang kami bahas yaitu ada teratologi, penyakit yang kedua penyakit yang berhubungan dengan teratologi, yang ketiga toksisitas perkembangan dan uji multigenerasi. Baiklah, untuk sub pokok pertama saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, kita masuk ke subbab pertama, yaitu mengenai teratologi. Teratologi atau yang disebut dengan teratologia berasal dari kata Yunani, yaitu teratos dan juga logos. Teratos memiliki arti monster atau bayi yang lahir cacat hebat, sedangkan logos yaitu artinya ilmu. Biasanya pada bayi yang lahir abnormal disebut bayi monster atau baby monster. Teratologi ini merupakan cabang dari ilmu embriologi yang khusus membahas mengenai pertumbuhan struktural janin yang abnormal atau yang disebut dengan anomali. Nah, ilmu ini mengkhususkan mempelajari tentang akibat, mekanisme, manifestasi embrionik yang cacat atau abnormal. Bentuk embrio toksik ini ditentukan oleh jenis senyawa, dosis, dan juga waktu penggunaan selama kehamilan. Nah, selain senyawa kimia, faktor lain yang menimbulkan teratogen adalah kekurangan gizi, radiasi kimia, infeksi virus, hypervitamin, dan juga ketidakseimbangan hormonal, genetik, dan juga berbagai kondisi stres pada ibu yang sedang mengandung. Kelainan bentuk ini dapat berupa kelainan struktur, kelainan perilaku, fal dari metabolik yang terdapat pada waktu lahir, dan biasanya diistilahkan dengan malformasi kongenital, anomali kongenital, atau juga disebut dengan cacat lahir. Kelainan bentuk atau malformasi sering ditemukan, yaitu contohnya seperti Sirenomelus, yaitu anggota badannya seperti ikan duyung, Pococamellia, yaitu anggota seperti anjing laut, di mana tangan dan kakinya menyerupai sirip untuk mendayung, dan juga ada Polydactyly yaitu berjari banyak, dan juga ada Syndactyly yaitu berjari buntung, di mana kaki dan tangannya tidak memiliki jari. Dan banyak lagi yang lainnya seperti ada ekornya, ada dwarfisme, badannya kerdil, Krehorisme atau badannya cebol, dan juga gigantisme, badannya seperti raksasa. Menurut Hartati 2007, kelainan kongenital yang disebabkan oleh teratogen yaitu ada 4. Yang pertama ada agen infeksi, yang kedua ada agen fisik, yang ketiga ada agen kimia, dan juga yang terakhir ada hormon. Nah, untuk agen infeksi sendiri, contohnya itu ada virus rubella, cytomegalovirus, virus herpes simplex, HIV, dan juga sifilis. Nah, untuk contoh agen fisik yaitu ada sinar X dan juga hipertermia. Nah, untuk agen kimia banyak banget contohnya nih. Yang pertama ada thalidomid, asam valproat, phenytoin, amfetamin, alkohol, merkuri, dan juga kokain. Nah, untuk hormon contohnya itu ada agen androgenik, diethylstilbestrol atau yang disingkat dengan DES, dan juga diabetes gestasional atau diabetes pada ibu hamil. Nah, selanjutnya, kejadian kelainan bentuk disebabkan karena beberapa hal nih. Di antaranya yaitu makin tinggi kadar teratogen, semakin parah juga tingkat teratogenitasnya. Bahan yang dapat menimbulkan teratogenesis secara eksperimental ialah kortison, insulin, progesteron, thalidomid, ezatiopurin, dan juga salisilat. Ada beberapa anomali menurut Hartati 2007. Yang pertama ada malformasi, yang kedua ada disrupsi, yang ketiga ada deformasi, dan yang keempat ada sindrom. Yang pertama kita masuk ke malformasi.
Malformasi biasanya terjadi selama pembentukan struktur atau organogenesis. Malformasi ini dapat terjadi akibat faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Nah, kebanyakan malformasi berawal dari minggu ketiga hingga minggu ke-8. Nah, anomali ini dapat menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh struktur organ atau perubahan-perubahan konfigurasi normal. Yang kedua ada disrupsi. Nah, ini biasa mengakibatkan perubahan morfologi struktur organ setelah pembentukannya. Nah, penyebabnya adalah proses-proses yang merusak seperti kecelakaan pada pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus dan juga cacat yang ditimbulkan oleh pita amnion. Yang ketiga yaitu deformasi. Nah, biasanya disebabkan oleh gaya-gaya mekanik dalam jangka waktu yang lama. Deformasi seringkali mengenai sistem kerangka otot. Nah, anomali ini dapat sembuh setelah lahir. Yang terakhir ada sindrom. Sindrom ini yaitu sekelompok cacat yang terjadi secara bersamaan, memiliki etiologi dan spesifik yang sama. Nah, istilah ini menunjukkan setelah dibuat sebuah diagnosis dan resiko terjadinya kembali telah diketahui. Baiklah, yang kedua yaitu penyakit yang berhubungan dengan teratologi. Yang pertama yaitu bibir sumbing. Ini biasanya terjadi dalam 30 hingga 60 hari pertama kehamilan. Nah, penyebabnya diantaranya seperti kekurangan vitamin B dan asam folat pada makanan ibu hamil. Kemudian bisa juga karena warisan genetik dari orang tua sehingga menyebabkan bayi yang lahir dalam keadaan memiliki bibir sumbing. Kemudian pada ibu hamil yang masih mengkonsumsi alkohol dan tembakau, khususnya rokok. Kemudian ada polidaktili, itu merupakan kelainan pertumbuhan jari sehingga jumlah jari ini melebihi dari jumlah jari normal. Penyebabnya ini bisa terjadi karena kelainan genetik ataupun turunan. Kemudian ada agenesis alat tubuh, yaitu alat tubuh yang tidak dibentuk sama sekali. Agenesis ini disebabkan karena tidak adanya jaringan embrio ataupun karena adanya paparan bahan kimia di dalam rahim. Kemudian ada sindrom Down, yang ini merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21. Pada kromosom tersebut terjadi kegagalan untuk memisahkan diri pada saat proses pembelahan. Kemudian mengalami perkembangan yang abnormal sehingga akibatnya bayi akan mengalami kondisi di mana menderita kondisi mental serta fisik menjadi terbelakang. Kemudian ada gigantisme, merupakan kelainan genetik yang menyebabkan seseorang tumbuh sangat tinggi melebihi batas normal tinggi seorang manusia. Ada dwarfisme, ini kebalikan dari gigantisme, yaitu seseorang yang bertumbuh pendek akibat kondisi medis tertentu. Kemudian ada sindaktili, yaitu kelainan jari berupa pelekatan dua jari ataupun lebih sehingga telapak tangan itu berbentuk seperti kaki bebek. Kemudian ada pokomelia, yaitu ketiadaan anggota gerak, di mana pada tangan dan kaki itu melekat pada batang tubuh. Yang terakhir ada sirenomelus atau biasa disebut dengan sindrom mermaid, yaitu cacat lahir mematikan dari tubuh bagian bawah ditandai oleh fusi nyata dari kaki ke ekstremitas bawah tunggal. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu toksisitas perkembangan. Nah, toksisitas perkembangan adalah perubahan struktural atau fungsional, reversibel atau tidak dapat diubah yang mengganggu homeostatis, pertumbuhan normal, diferensiasi, perkembangan atau perilaku, dan yang disebabkan oleh gangguan lingkungan seperti obat-obatan, faktor gaya hidup seperti alkohol, diet, dan bahan kimia beracun.
Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor lingkungan yang dapat menyebabkan malformasi dan bahkan efek transgenerasi. Nah, yang pertama yaitu iradiasi ibu dan kelainan bawaan. Nah, salah satu kelainan bawaan yang diinduksi lingkungan pada manusia diakui sebagai akibat iradiasi ibu. Nah, sensitivitas terhadap radiasi ini terlihat sangat tinggi selama minggu ke-7 hingga 15 kehamilan. Selanjutnya, pengujian dan penilaian toksisitas perkembangan. Nah, yang pertama yaitu pemupukan untuk implantasi. Nah, pemupukan diikuti oleh peningkatan jumlah sel, pembelahan dan kavitasi untuk membentuk blastokista yang akan ditanamkan. Nah, paparan toksik pada tahap ini biasanya mencegah implantasi dan mengakibatkan kematian, misalnya DDT atau nikotin. Nah, yang kedua itu implantasi pada gastrulasi. Nah, 3 lapisan kuman terbentuk dan sel-sel mulai bermigrasi keluar untuk memulai organogenesis. Ini adalah tahap yang paling sensitif untuk keracunan alkohol. Nah, yang ketiga, organogenesis. Nah, ini adalah pembentukan anggota badan, organ, sistem saraf, sistem kemih, dan genital dengan proses diferensiasi sel, migrasi, dan interaksi sel dari minggu ke-3 hingga minggu ke-8 kehamilan manusia. Misalnya DES. Yang keempat, yaitu morfogenesis, termasuk tahapan pertumbuhan dan pematangan fisiologis. Dari minggu ke-8 sampai kelahiran efek teratogenik menyebabkan deformasi dan bukan malformasi pada janin. Nah, kemudian yang kelima yaitu pasca natal hingga pubertas. Nah, ini paparan toksik terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu efek toksik. Nah, efek toksik yang pertama yaitu deformitas struktural minor. Misalnya obat antikonvulsan, warfarin, dan turunan asam retinoat. Kemudian yang kedua itu kelainan struktural mayor seperti dietilstilbestrol dan merokok. Nah, kemudian yang ketiga ada retardasi pertumbuhan, misalnya alkohol dan bifenyl poliklorinasi. Nah, yang keempat yaitu perubahan fungsional, misalnya turunan asam retinoat, bifenyl poliklorinasi, fenobarbitol, dan timbal. Nah, yang kelima kematian, misalnya rubella dan penghambat ACE. Nah, yang keenam yaitu efek pada suntikan neurulasi. Nah, yang ketujuh yaitu fetal alcohol syndrome. Gangguan spektrum alkohol janin adalah istilah yang membentuk serangkaian kondisi yang dapat terjadi pada seseorang yang ibunya meminum alkohol selama masa kehamilan. Nah, yang kedelapan yaitu DES atau dietilstilbestrol. Nah, DES ini adalah obat yang meniru estrogen atau hormon pada wanita. Nah, DES ini diketahui meningkatkan risiko kanker payudara dan dapat menyebabkan berbagai hasil buruk terkait kelahiran yang terkena keturunan wanita seperti aborsi spontan, kehilangan kehamilan trimester kedua, kelahiran prematur, kelahiran mati, atau kematian neonatal, sub atau infertilitas, dan kanker dari jaringan reproduksi. Nah, kemudian yang kesembilan ada metil merkuri. Nah, metil merkuri dan merkuri anorganik diekskresikan di dalam ASI dan bayi sangat rentan terhadap toksisitas karena senyawa ini. Nah, merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf yang dihasilkan dari paparan prenatal atau awal pasca kelahiran dan sangat mungkin permanen. Kemudian yang ke-10 ada klorpirifos. Nah, klorpirifos ini adalah insektisida organofosfat yang bekerja pada sistem saraf serangga dengan menghambat asetilkolinesterase tetapi cukup beracun bagi manusia yang dapat menyebabkan refleks abnormal pada neonatus. Nah, perkembangan mental yang lebih buruk pada usia 2 dan 3 tahun, IQ verbal yang lebih buruk pada 3,5 dan 5 tahun, dan gangguan perkembangan meresap dalam 2,3 dan 3,5 tahun. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-11, penggangguan endokrin lingkungan. Nah, penggangguan endokrin adalah molekul yang mengubah struktur atau fungsi sistem endokrin seperti DDT, BPA, dan lain-lain. Nah, paparan BPA prenatal dikaitkan dengan perubahan agresi dan perubahan perilaku neurologis. Yang keempat adalah uji multigenerasi. Jadi uji multigenerasi ini tidak hanya diujikan pada organisme induknya, tetapi juga pada organisme turunannya. Sebuah studi multigenerasi dapat dilakukan dan seringkali pada studi segmen 3.
untuk mengetahui efek bahan kimia pada sistem reproduksi. Jadi segmen 3 ini adalah pemeriksaan toksisitas bahan kimia pada perinatal dan pasca natal. Tes ini dilakukan dengan pemberian senyawa uji pada tikus sejak usia kehamilan 15 hari selama persalinan dan menyusui, dan menentukan pengaruhnya terhadap berat kelahiran, kelangsungan hidup dan pertumbuhan keturunan selama pertama 3 minggu kehidupan. Uji multigenerasi itu ada 3 segmen. Segmen pertama dilakukan pada tikus dengan 2 atau 3 level dosis, yaitu 20 tikus per jenis kelamin dan per dosis bahan kimia uji. Tikus jantan diberi bahan kimia 60 hari dan betina 14 hari sebelum kawin. Seluruh populasi diberi bahan kimia kehamilan dan menyusui. Yang segmen kedua yaitu menggunakan dua spesies, termasuk satu spesies non-rodent yaitu biasanya kelinci. Teratogen paling efektif bila diberikan selama trimester pertama periode organogenesis. Jadi biasanya 12 kelinci dan 24 tikus atau tikus per kelompok. Segmen ketiga dilakukan dengan pemberian senyawa uji pada tikus sejak usia kehamilan 15 hari selama persalinan dan menyusui, lalu menentukan pengaruhnya terhadap berat kelahiran, kelangsungan hidup, pertumbuhan keturunan selama pertama 3 minggu kehidupan. Secara umum telah disepakati bahwa dalam prosedur pengujian pemaparan hewan laboratorium harus paralel dengan pemaparan manusia untuk menentukan efek pada dan selama reproduksi. 3 jenis jadwal pemaparan telah dirancang. Yang pertama adalah study time, yang kedua studi single generation, dan yang ketiga adalah studi multi generation. Study time adalah senyawa uji diberikan kepada wanita hamil di masa waktu permulaan kehamilan telah ditentukan dan dikelola setiap hari atau hari tertentu atau sepanjang waktu organogenesis. Kehamilan diakhiri dengan operasi sesar kira-kira 24 jam sebelum waktu BAB secara normal, atau wanita diizinkan untuk BAB secara normal dan keturunan diobservasi dengan hati-hati untuk setiap tanda kelainan dan gangguan. Studi single generation, senyawa uji diberikan sebelum dan selama masa kehamilan dalam satu generasi. Hewan induk dapat dikawinkan sekali atau beberapa kali untuk mendeteksi kemungkinan kumulatif efek senyawa. Studi multigenerasi merupakan perluasan dan penyempurnaan dari tes yang dilakukan dalam studi satu generasi. Uji multigenerasi dapat dilakukan pada 3 tingkatan dosis yang diberikan pada 25 jenis tikus jantan dan 25 tikus betina. Segera setelah penyapihan, yaitu 30-40 hari. Tikus ini disebut sebagai F0 generasi. Dosis berlanjut selama pembiakan sekitar 140 hari. Kehamilan, laktasi, keturunan, yaitu F1 generasi. Dengan demikian telah terpapar bahan kimia di dalam rahim melalui laktasi dan di dalam pakan setelahnya. Kapan F1 generasinya? Sekitar 140 hari. Sekitar 25 betina dan 25 jantan dibiarkan untuk menghasilkan F2 generasi dan administrasi bahan kimia dilanjutkan. Generasi F2 dengan demikian juga terkena bahan kimia dalam rahim atau melalui laktasi. Presentasi F0 dan F1 induk yang hamil, jumlah kehamilan berlanjut sampai bulan penuh, ukuran anak, jumlah anak mati, dan jumlah kelahiran hidup cacat. Jumlah kelayakan dan
21 hari. Indeks kesuburan adalah persentase kawin yang menghasilkan kehamilan. Kehamilan indeks adalah persentase kehamilan yang menghasilkan tanda hidup. Viabilitas indeks adalah persentase hewan yang bertahan hidup 4 hari atau lebih, dan indeks laktasi adalah persentase hewan yang hidup pada 4 hari yang bertahan hidup periode laktasi 21 hari. Kemudian dihitung gross nekropi dan histopatologi dilakukan pada beberapa induk F0 dan F1 dengan perhatian terbesar diberikan pada organ reproduksi dan nekropi dilakukan pada semua penyapihan. Terima kasih. Sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.